Perang Rusia dan Ukraina masih terus berlanjut. Kota Mariupol sudah dikuasai Rusia. Perang Rusia dan Ukraina masih terus berlanjut sampai hari ini, Kamis 19 Mei 2022, atau sudah memasuki hari ke-85. Menurut berita terbaru, Ukraina sudah menyerahkan kendali kota Mariupol kepada Rusia. Seperti diberitakan Politico, saat ini Ukraina sedang berupaya mengevakuasi pasukannya yang tersisa di kota Mariupol setelah mengakhiri misi tempurnya di kota itu. Hal itu disampaikan Komando Militer Ukraina. Mariupol yang terkenal sebagai kota pelabuhan Ukraina telah dikepung oleh pasukan Rusia sejak awal Maret. Rusia mengklaim kalau mereka sudah merebut kota itu sejak akhir April. Namun sekelompok kecil tentara Ukraina masih berada di kota itu dan ditempatkan di pabrik baja Azovstal. Tetapi menurut staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina, saat ini sekitar 264 tentara sudah dievakuasi dari pabrik Azovstal. Wakil Menteri Pertahanan Ukraina Anna Maliar mengatakan 53 tentara yang terluka parah sudah dirawat di rumah sakit di Novoazov, wilayah yang sekarang dikuasai Rusia. Dia juga mengumumkan prosedur pertukaran untuk menukar tawanan perang Rusia dengan tentara Ukraina. Ukraina membutuhkan pahlawannya hidup-hidup, kata Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam pidato video larut malam. Itulah prinsip kami. Reuters melaporkan 5 bus yang membawa tentara dari Azovstal datang pada Senin malam di kota itu. Zelensky berterima kasih kepada Palang Merah dan PBB karena telah membantu negosiasi evakuasi. Presiden Ukraina Zelensky mengaku sudah menandatangani dekret untuk memperpanjang darurat militer selama 90 hari guna mengusir pasukan Rusia. Ia mendesak keputusan itu harus disetujui parlemen. The Guardian melaporkan dalam persidangan pertama Ukraina atas kejahatan perang selama invasi Rusia. Seorang komandan tank Rusia mengaku bersalah karena menembak mati seorang warga sipil di atas sepeda. Komandan bernama Vadim Simarin itu dituduh menembakkan AK-47 ke seorang pria berusia 62 tahun dari jendela mobil pada akhir Februari. Sedikitnya 10 warga sipil Ukraina termasuk 2 anak-anak dibunuh oleh pasukan Rusia Donetsk. Hal itu disampaikan Gubernur Regional Pavlo Kyrylenko, sedangkan 7 orang lainnya terluka. Bank Dunia mengaku akan menyediakan 30 miliar dolar AS untuk membantu membendung krisis ketahanan pangan yang terancam oleh perang Rusia di Ukraina, yang telah memotong sebagian besar ekspor biji-bijian dari kedua negara. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan negaranya bertekad untuk merebut kembali kendali atas kota-kota di selatan, mulai Kherson, Melitopol, Berdyansk, Enerhodar, hingga Mariupol yang sekarang diduduki pasukan Rusia. Semua kota dan komunitas kami di bawah pendudukan sementara. Harus tahu bahwa Ukraina akan kembali, demikian kata Zelensky. Sejauh ini Zelensky mengungkapkan, Rusia telah menembakkan lebih dari 2.000 rudal selama serangan ke Ukraina, tapi sebagian besar rudal menghantam infrastruktur sipil dan bukan militer strategis. Pada Rabu, rudal Rusia menghantam kota-kota di selatan Ukraina, Mykolaiv dan Dnipro, Zelensky menyebutkan. Dia pun merespon klaim Rusia yang telah mengerahkan senjata laser baru dalam perang di Ukraina. Menurutnya itu mencerminkan keinginan Rusia untuk menemukan alternatif serangan rudal. Sementara militer Ukraina mengatakan Rusia telah kehilangan sekitar 28.500 tentara sejak awal invasi. Dalam sebuah posting di Facebook, staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina juga menyatakan Rusia kehilangan 1.254 tank dan 3.063 kendaraan lapis baja. Hanya menurut para ahli, angka-angka tersebut tidak bisa dipercaya karena Ukraina kemungkinan akan menggelembungkannya untuk meningkatkan moral pasukannya.